Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelimia Limo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, buat tugas apa ya tentang persepsi masyarakat tentang sikap anti toleransi. Jadi menurut Kak Zara ini, apakah di Indonesia itu masih banyak apa nggak ada kayak sikap anti toleransi? Ini masih banyak ya di sekitar kita, masyarakat kita kayak misalkan bakalan tempat ibadah mungkin demo mungkin masih banyak ya. Dan kalau untuk mengantisipasi sikap seperti itu bagaimana Pak? Kayak pemerintah terutama di Kabupaten Sukabumi kayak buat sekarang ya. Apakah masih kayak lambat atau cepat? Ini kalau itu mungkin penanganannya agak lambat karena masyarakat di sini mungkin agak keras kepala dan sangat amat egois ini ya. Mas itu ya masih ya untuk nggak setuju akan pembangunan terus untuk kayak ini ya pertanyaan juga nih ya pertanyaan dari saya, kalau ada umat lain yang merayakan ibadah mereka itu tuh wajib berucap apa sih kita kalau misalkan yang besar ya mungkin kita mengucapkan jadi poinnya adalah berkat Zara sendiri toleransi ya kan ya dari agama lain ya karena di Indonesia sendiri juga menyikapi iya benar sekali banyak agama banyak jadi ya saling support gitu ya jadi biar kita pun juga tentram toleransinya bagus. Makasih loh Kak ya, maaf ganggu waktunya banget ya. Terima kasih banyak ya. Permisi Mas, boleh ganggu waktunya sebentar dengan Mas siapa? Gimana, Oke, Mbak? saya Mbak Uci dari kampus Unita ya Mas ya. Boleh minta pendapat buat tugas? Boleh, pendapat tentang apa? Jadi ini saya ada tugas tentang pendapat masyarakat untuk tindakan anti toleransi agama Mas ya. Oke, menurut Mas nih, menurut Mas Akbar, sekarang kan banyak banget ya konten di media sosial tentang agama-agama gitu. Itu gimana sih Mas menurut Mas? Kayak di media sosial kan banyak hal yang menggiring tentang fanatik agama. Nah, itu menurut Mas Akbar gimana? Apakah termasuk tindakan anti toleran atau bagaimana? Oh ya gini Mbak, kalau menurut saya sih sebenarnya ada banyak. Nah, cuma kita pinter-pinteran gimana cara memilah antara itu ada apakah konten yang baik atau yang buruk untuk diikuti. Nah mungkin kalau menurut saya kalau misalkan itu emang benar-benar tentang yang mengarah ke agama, sebenarnya kan agama kan sensitif Kak ya. Nah kalau misalkan kayak gitu sebenarnya kita hindari aja daripada kita mungkin nanti bakalan kena masalah atau mungkin ada beberapa orang yang istilahnya terkait dari masalah tersebut gitu. Mungkin kita maksudnya jaga-jaga, nggak usah ikut-ikut gitu. Mungkin dari saya itu sih yang gitu ya. Mas Akbar gitu ya. Jadi pintar-pintar memilah ya Mas Akbar ya. Pintar memilah. Oke. Baik Mas Akbar, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini gimana pendapat Mas Akbar nih? Jika pemimpin daerah berbeda agama dengan Mas Akbar, itu bagaimana? Menurut saya ini kalau pemimpin daerah kan balik lagi dipilih karena visi dan misi. Jadi kalau misalkan itu emang tentang perbedaan agama, kalau menurut saya kurang setuju sih. Kalau misalkan emang pemimpin kan dilihatnya kan emang dari visinya gimana, misinya gimana, programnya untuk menjadi pemimpin itu kayak gimana dilihatnya. Nah kan rata-rata emang gitu kalau misalkan pemimpin ya. Kalau misalkan masalah untuk perbedaan agama sih
it's okay lah, maksudnya nggak ada problem lah. Selama itu emang programnya tidak tidak menyinggung ras atau agama dari orang lain seperti itu. Jadi Mas Akbar fan-fan aja ya kalau ada yang berbeda agama. Iya. Baik Mas Akbar, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya dari saya. Iya. Ini menurut Mas Akbar sendiri nih, apa solusi terbaik untuk tindakan anti toleransi agama di Indonesia sekarang tuh seperti apa solusinya? Kalau menurut saya sih lebih ini sih Kak, memperbanyak ruang dialog antar masyarakat gitu. Komunikasi. Komunikasi antar masyarakat yang emang benar-benar ini kesini, ini kesini, ini kesini kayak gitu, ada jalannya sendiri kan. Kan toh juga di Indonesia kan agama juga ada banyak. Nah kita nggak boleh kayak ngikutin yang ini. Itu kan sebenarnya kita juga punya per agama kan kita juga punya aturan sendiri. Terus banyak juga kan, banyak agama atau seperti yang mungkin di Islam sebagai contoh ada yang ajaran NU, ajaran Muhammadiyah dan lain-lain, itu kan ya itu juga punya aturan masing-masing kayak gitu sih Kak. Jadi tidak boleh main HAM sendiri ya? Iya, tidak boleh. Jadi menurut Mas Akbar adalah solusinya memperbanyak ruang dialog ya Mas ya, antar warga, jadi biar tidak ada kesalahpahaman. Iya, antar agama gitu Mbak. Oke, jadi terima kasih Mas Akbar. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Makasih. Halo teman-teman, bayangin deh, di Indonesia kan punya 1.300 suku dan 6 agama resmi. Tapi kenapa sih intoleransi masih sangat sering muncul, dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai tindai intoleransi tersebut? Saya Suci Krisna Lestari dari Fakultas FISIP, Program Studi Administrasi Publik. Dan hari ini kita akan kulik bareng-bareng. Di sini saya sudah ada narasumber. Dengan Mas siapa? Oke, Mas Kiki, saya ada pertanyaan nih buat Mas Kiki. Menurut Mas Kiki, apa sih persepsi masyarakat mengenai tindakan intoleransi beragama? Ini topik yang cukup bagus ya. Kayaknya di masyarakat itu masih sering melihat tindakan tersebut itu sebagai tindakan yang biasa gitu, yang kayak kalau beda agama kayak musuhan gitu, padahal kan itu yang bikin kita mundur kan ya. Iya benar banget. Kalau di pertemanan Mas Kiki, apa persepsi orang-orang? Takutkah atau apa? Kalau di circle pertemanan saya ya cenderung bodoh amat sih, kayak nggak peduli aja. Karena gimana ya, namanya beda beragama kan kita harus toleransi gitu. Tapi di satu sisi yang lain juga ada beberapa yang takutnya itu kayak ada konflik yang meledak kayak atau apa gitu, atau takutnya konfliknya berkepanjangan seperti itu Mbak. Oke. Lalu menurut Mas Kiki penyebabnya apa sih? Bisa pengaruh dari media sosial atau lingkungan? Menurut saya yang paling utama itu dari media sosial ya, bisa dilihat dari komentarnya yang asal ngetik aja. Terus dimana pendidikan kita itu masih kurang menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Wah, pas banget nih ngomong-ngomong soal Pancasila. Saran apa buat ngubah persepsi masyarakat? Dimulai dari diri sendiri sih Mbak. Apalagi kalau dimulai dari diri sendiri itu kita bisa lebih baik untuk melakukannya ya, atau kita bisa toleransi agama gitu. Terus bisa mendorong pemerintah untuk melakukan program toleransi wajib di sekolah, kayak di sekolah dasar, SD, SMP, atau di kuliah juga bisa. Tentunya kalau generasi muda yang gerak kan lebih cepat berubah ya. Oke, keren banget ya sarannya dari Mas Kiki. Keren sekali ya saran dari Mas Kiki. Jadi inti dari persepsi negatif ini dari sosial media dan bisa diedukasi lewat digital dan bisa lewat aksi nyata. Bener nggak Mas Kiki? Ya betul sekali. Oke, selamat siang dengan Mbak siapa? Citra. Perkenalkan, nama saya Suci Krisna Lestari, mahasiswi Universitas Tulungagung. Saya ingin bertanya, menurut Mbak apa sih intoleransi beragama? Jadi menurut saya intoleransi beragama
perbedaan agama yang ada, Mbak? Apa bentuk intoleransi yang sering muncul di lingkungan kita? Jadi saya sering melihat di televisi itu banyak teroris. Kemudian akhir-akhir ini juga ada sekelompok pemuda Katolik, dia ingin mendirikan gereja di lingkungan saya, tetapi banyak masyarakat itu yang menolak karena mayoritas masyarakat di lingkungan saya itu agamanya Islam, Mbak. Jadi takutnya nanti yang beragama Islam itu terganggu atau keyakinannya mungkin akan terguncang dengan adanya gereja di lingkungan tersebut. Wah, begitu. Menurut Mbak, apa sih penyebab utamanya? Bisa dari faktor atau pendidikan atau media sosial? Ya, jadi faktor utamanya itu yang pertama menurut saya pendidikannya rendah ya, Mbak. Kemudian yang kedua itu dia kurang memahami apa sih arti dari Pancasila sendiri. Kemudian takutnya mayoritas agama itu menjadi menurun. Tuh. Wah, begitu. Kalau saran untuk mengatasi hal tersebut apa, Mbak? Sarannya yang pertama itu dimulai dari lingkungan keluarga ya, Mbak. Jadi orang tua itu harus menanamkan yang namanya karakter. Jadi nanti anaknya itu harus ditanamkan sikap menghargai perbedaan yang ada, entah itu perbedaan apapun, mulai dari gender dan lain sebagainya. Kemudian disupport dengan adanya pendidikan di sekolah yang namanya itu pendidikan karakter gitu. Lalu di lingkungan masyarakat itu mulai dari RT, RW, kemudian kepala desa itu harusnya sering mengadakan sosialisasi terkait dengan perbedaan agama dan lain sebagainya, seperti itu. Begitu. Terima kasih ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Algan Sabra dari Universitas Luang Agung. Saya di sini ingin mewawancarai tentang intoleransi beragama. Apakah kakak siap untuk diwawancarai? Apakah bersedia? Ya, silahkan Kak. Ya, pertanyaan apa? Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan intoleransi beragama? Intoleransi agama itu ketika seorang tidak mau menghargai keyakinan orang lain dan cenderung merasa dirinya itu paling benar. Apakah sikap seperti itu masih sering kamu jumpai di kehidupan sehari-hari? Masih, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bentuknya bisa berupa komentar negatif atau sikap menolak perbedaan. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat atau menghadapi hal tersebut? Saya merasa prihatin sih, karena perbedaan agama seharusnya tidak menjadi alasan yang paling menyakiti. Menurut kamu, apa yang biasanya menjadi penyebab munculnya intoleransi beragama? Mungkin kurangnya pemahaman, pengaruh lingkungan, dan informasi yang tidak tepat seringkali memicu kesalahpahaman juga. Menurut kamu, apa dampak dari intoleransi beragama itu? Pernah melihat orang merasa tidak nyaman melakukan ibadah karena adanya penilaian negatif dari pihak lain. Apa yang menurut kamu bisa dilakukan untuk mengurangi intoleransi beragama di kehidupan sehari-hari ini? Dampaknya bisa merusak hubungan antar individu dan mengganggu rasa aman dalam beribadah. Apa yang menurut kamu bisa dilakukan untuk mengurangi intoleransi beragama? Mulai dari saling menghormati, tidak mudah menghakimi, dan juga belajar memahami perbedaan. Apa harapan kamu ke depannya dalam kehidupan beragama? Semoga masyarakat bisa hidup lebih rukun, menjadikan perbedaan menjadi hal yang wajar. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan yang telah dibagikan. Sama-sama, semoga bermanfaat.